Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Jiri Saputra dengan NIM 2411511128 dan saya sebagai Winda Nuraini dengan NIM 2411511143 ingin mempresentasikan yang berjudul Analisis Break-Even Point sebagai alat perencanaan laba pada usaha mikro kecil menengah UMKM. Abstrak, keberhasilan pembangunan dengan terciptanya penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Salah satu ini real yang dapat mengurangi tingkat pengangguran adalah usaha mikro kecil menengah UMKM, di mana alat yang digunakan sebagai penggeraknya. Yang pertama, perkembangan UMKM yang terus meningkat. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang kedua, peran mikro dalam mengurangi tingkat pengangguran sangatlah besar, selain berguna untuk perkembangan usaha agar tetap bertahan. Pendahuluan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Hingga saat ini, UMKM masih menjadi tulang punggung terutama di bidang mikro kecil dan menengah karena mudah untuk dijalankan. Yang pertama, perencanaan laba penting untuk memastikan kelangsungan usaha sebagai besar di penduduk negara berlembang berada di sektor pertanian tradisional yang sering menghadapi pengangguran terselubung. Dan yang kedua, BEP membantu mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan saat usaha penjualan mikro kecil dan menengah mulai maju saat penjualan mulai ramai. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran UMKM. Yang pertama, UMKM sebagai salah satu sumber sebagai kesempatan kerja, terutama bagi orang yang suka untuk membuka usaha sendiri daripada bekerja pada umumnya. Yang kedua, untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, membantu mengurangi tingkat pengangguran Indonesia. Apa sih itu UMKM? UMKM merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang untuk meningkatkan pada suatu penjualan mikro kecil dan menengah. Ada keunggulan UMKM. Yang pertama, inovasi dalam teknologi yang telah dengan menggunakan produk inovasi yang telah terjadi memudahkan dalam pengembangan produk. Yang kedua, berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi dan memperkuat kemandirian secara optimal. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja karena kurangnya lapangan kerja Indonesia. Membuka usaha mikro kecil dan menengah dapat menambah lapangan kerja di Indonesia. Dan yang keempat, menyesuaikan diri terhadap pemasaran dengan cepat dibanding dengan perusahaan. Pentingnya UMKM. Yang pertama, sebagai salah satu sumber pertumbuhan struktur perekonomian nasional, pembinaan UMKM harus lebih diarahkan sebagai peningkatan kemampuan mereka sebagai pengusaha mikro menengah. Dan yang kedua, memperluas lapangan kerja mikro kecil dan menengah di Indonesia sebagai pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya mencerminkan kondisi statis yakni jumlah orang yang bekerja di kelompok tersebut jauh lebih banyak. Kelemahan UMKM pada usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, ada keterbatasan permodalan dan keterbatasan untuk jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Dan yang kedua, lemah di bidang organisasi dan sumber daya alam. Dan yang ketiga, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan. Tantangan yang dihadapi UMKM. Yang pertama, bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga usahanya terus berjalan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak di era persaingan yang sangat ketat dalam usaha mikro kecil dan menengah. Yang kedua, mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut saat usaha mereka sudah maju, sehingga mereka berpikir untuk memperluas atau meningkatkan usahanya agar terlihat menarik bagi konsumen.
sini saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Ketenagakerjaan Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis dari aspek legal. Sejak tahun 2004, negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang Dasar Nomor 2 tentang penyelesaian perselisihan industrial diundangkan. Ini adalah persoalan yang memayungi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi saya akan meneruskan. Di sini ada tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu bagaimana sih menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga usahanya terus berjalan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Apalagi kan di era persaingan penjualan sekarang sangat ketat kan. Jadi mereka berupaya bagaimana mempertahankan usaha mikro, kecil, dan menengahnya. Yang kedua, mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut saat usaha mereka sudah maju, sehingga mereka berpikir untuk memperluas atau meningkatkan usaha agar terlihat menarik bagi konsumen. Nah, di sini ada teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori klasik dari Adam Smith. Nah, Adam Smith ini merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal dengan bernama aliran klasik. Yang kedua itu ada teori Malthus, dianggap sebagai pemikir klasik, sangat berjasa dalam perkembangan pemikiran ekonomi, terutama di bidang pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga ada teori Keynes, kaum yang biasa disebut dengan kaum klasik, bahwa perekonomian dilandaskan pada kekuatan mekanisme. Nah, yang keempat, yang terakhir ada teori Harold Domar. Pada tahun 1946, teori Harold Domar ini dikenal dengan sebagai teori pertumbuhan. Terus di sini ada permintaan tenaga kerja, yaitu naik turunnya permintaan pasar dan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu jika harga barang-barang atau modal turun, maka otomatis turun juga harga jualnya. Seumpamanya harga barang dari kita modal beli itu seumpamanya harganya 150.000. Nah, harga modalnya tadi turun menjadi 100.000, maka turun pula harga jualnya. Mungkin bisa dari kita jual dari 20.000 bisa turun menjadi 18.000 atau 15.000. Nah, di sini ada definisi UMKM. Definisi ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Nah, sebagai kegiatan ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, bagaimana dengan Indonesia? Perhatian usaha kecil mulai muncul saat Presiden Soeharto merencanakan gerakan kemitraan usaha nasional pada tanggal 15 Mei 1996. Jadi usaha ke mikro, kecil, dan menengah ini mulai diperhatikan pada era Presiden Soeharto pada tanggal 15 Mei 1996. Oke, di sini ada sebaran UMKM. Sebaran UMKM itu yang pertama itu tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi, karena hal itu cukup berdampak besar pada penjualan atau usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dan yang kedua itu rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal. Yang ketiga, lebih memilih membiayai usahanya sendiri. Karena mungkin yang pertama keterbatasan untuk mencari vendor atau untuk mencari orang yang bakal bekerja sama dalam membuka usaha tersebut. Nah, hasil pembahasannya pada jurnal ini, gambaran umum perekonomian Indonesia dan bagaimana UMKM mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Gambaran umum variabel penelitian bahwa UMKM itu sangat berperan penting kepada pengusaha penjual mikro, kecil dan menengah, seperti pedagang-pedagang kecil. Mungkin mereka mendapat omset yang kecil, tapi mereka perlahan untuk meningkatkan bagaimana agar pembeli atau konsumen tertarik kepada apa yang mereka jual. Nah, di sini ada bagaimana sih UMKM di Indonesia itu. Ya, UMKM di Indonesia itu banyaknya perusahaan atau usaha, klasifikasi lapangan usaha, banyaknya tenaga kerja perusahaan, terus jumlah angkatan kerja penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelaminnya. Jadi enggak laki-laki maupun perempuan, mereka tetap menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah ini. Selagi itu masih layak untuk dilakukan, mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka, dan itu usaha mereka sendiri, mereka jadi tidak memandang umur maupun jenis kelamin. Terus di sini ada rumusan masalah UMKM, beberapa banyak jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, seberapa luas penyebaran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana jumlah unit dan penyebaran mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Mungkin untuk rumusan masalah ini lebih ke bagaimana UMKM mengatasi pedagang-pedagang mikro, kecil dan menengah ini bisa terus maju di Indonesia. Terus dari sini ada saran terhadap UMKM di Indonesia kepada pemerintah, mungkin agar lebih memperhatikan lagi peran UMKM di Indonesia, terutama bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah, karena mereka belum terlalu diperhatikan di Indonesia ini. Jadi mereka masih dianggap sepele, masih dianggap enteng. Tetapi bagi mereka penjual atau pengusaha mikro, kecil dan menengah ini itu sangat penting bagi mereka, karena yang pertama mungkin mereka sangat butuh pekerjaan. Nah, yang kedua, agar tetap mengikuti pelatihan untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi. Jadi mereka harus tetap mengikuti pelatihan, harus tetap belajar, mungkin lebih meningkatkan penjualan mereka, dan lebih agar supaya konsumen tertarik untuk membeli barang yang mereka jual. Dan yang ketiga, dilakukan pemerataan yang seimbang sehingga kegiatan ekonomi yang bersifat UMKM ini tidak hanya ada di Pulau Jawa. Jadi kegiatan yang bersifat UMKM ini kan kebanyakan di Pulau Jawa. Jadi agar pemerintah itu lebih terus memasok agar kegiatan UMKM ini tersebar di Indonesia. Nah, di sini ada tabel klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, segmen klasifikasi tenaga kerja. Nah, di industri rumah tangga ada 1 sampai 4, industri kecil 5 sampai 9, industri sedang atau menengah ada 10 sampai 99, dan industri besar itu mungkin lebih dari 100 orang. Ini menurut sumber dari BPS 2005. Nah, yang ketiga ada tabel pangsa IKRT di Jawa
dan di Indonesia. Wilayah ada Greater Jakarta, ada Greater Surabaya, Greater Bandung, Metropolitan, wilayah lain, total persen Jawa terhadap Indonesia, ada memo item, ada total Jawa juga. Jumlah di sini ada tenaga kerja ada 16,6, 8,2, 7,1. Untuk metropolitan masih 31,9 untuk tenaga kerjanya, dan jumlah unitnya dari tahun 1996 sampai 2006 ada 5,3 untuk Greater Jakarta sampai 18,7, dan yang terakhir ada 65,6 pada tahun 1996. 2006 58,7 untuk jumlah unit usahanya. Nah, untuk kesimpulan PPT, ini bahwa kegiatan yang berkaitan dengan UMKM itu masih banyak berpusat di Pulau Jawa Tengah. Nah, ini merupakan suatu bukti bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Dilihat menurut golongan industri, tampaknya bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh UMKM itu bergerak di dunia industri makanan, minuman, dan tembakau. Nah, ini berpotensi besar bahwa kegiatan penjualan mikro, kecil, dan menengah itu masih terpusat di Jawa Tengah. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.